S102 S096 dengan judul Pemuda dan Pembangunan Masa Depan Bangsa. Surah Al-Maidah ayat 90, Surat At-Tahrim ayat 6. Dipersiapkan S102. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal fatah quwwatan syadidatan. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah, amma ba'du. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin rahimakumullah, Multatuli, seorang budayawan kelahiran Banten, mengibaratkan bangsa kita Indonesia laksana unta yang jamrut yang dihamparkan di persada Nusantara. Kus plus pun pernah bersenandung. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu semua jadi tanaman. Namun sayang, seribu sayang hadirin, bangsa kita harus menanggung pilu dengan kelakuan remaja bangsa kita yang keluar dari akhlak mulia dan kelakuan yang melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh agama. Tidak sedikit pemuda bangsa kita yang rapuh iman, lemah ilmu, dan rusak akhlaknya. Tidak sedikit rakyat kita yang harus melihat pemuda mabuk-mabukan, aktif, cekek botol, tegak whisky, brandy, dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, padahal masa remaja merupakan masa yang paling indah, syarat akan cita-cita, bertabur romantika kehidupan yang indah. Film is like memorize and enjoyment. Bahkan Syekh Mustafa Al-Gulaini, seorang pujangga Mesir, dalam kubahan syairnya mengatakan, Inna fi aini syubban amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda dan remajalah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah kehidupan umat. Insinyur Soekarno, mantan presiden kita yang pertama, pernah mengatakan, berikan aku 10 orang pemuda, maka akan aku bentangkan dunia. Ungkapan tersebut hadirin menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya pemuda mempunyai kekuatan dan fungsi yang luar biasa bagi kemajuan bangsa dan agamanya. Akan tetapi hadirin, fenomena yang ada, remaja telah melewati batas-batas aturan agama. Oleh karena itu, mencegah narkoba untuk generasi penerus bangsa merupakan tema Syarhil Quran kali ini, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Jauhnya ini. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan menjinakkan dengan anak-anak adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Hadirin rahimakumullah, menurut Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Naqtuh wal Aql bahwa sesungguhnya orang-orang yang melaksanakan yang meminum khamar berasal dari orang laki-laki yang terdapat oleh Rasulullah ketika itu ia dalam keadaan mabuk dan meminum khamr. Hadirin rahimakumullah, Imam Ali As-Sabuni dalam sebuah tafsir mengatakan bahwa dalam ayat tersebut setan menghendaki manusia saling membenci dan saling menghina antara satu dan yang lainnya, sehingga manusia menjauh dari nilai-nilai ilahiyah. Hadirin rahimakumullah, jika pemuda dan remaja bangsa kita menjadi penggarus narkoba, mana mungkin menjadi seorang pelopor, akan tetapi menjadi seorang pengekor. Kemana-mana naik motor, tapi kerjanya cuma molor. Hadirin rahimakumullah, bukan remaja seperti ini yang kita harapkan, akan tetapi remaja yang siap untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan pendahulunya. Begitulah pemuda yang seharusnya menjadi tumpuan dan tulang punggung bangsa. Hadirin, melihat fenomena hari ini, kita tidak boleh tinggal diam. Kita cari antisipasi serta solusi agar pemuda bangsa kita senantiasa terhindar dari narkoba yang berjana. Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak berhak terhadap Allah, yang melaksanakan apa yang Dia perintahkan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Imam At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran mengatakan bahwa ayat tadi menunjukkan kepedulian sosial yang diawali dengan iddah binafsi, yaitu dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Hadirin, pada tahun 1908, awal-awal kebangkitan nasional, tulang punggung bangsa kita diawali oleh pemuda-pemuda. Bahkan Insinyur Soekarno pernah mengatakan kekagumannya kepada para pemuda. Mana mungkin bangsa ini akan merdeka tanpa ada peran aktif dari para pemuda sebagai tulang punggung bangsa. Dari hal tersebut kita yakin bahwa pemuda mempunyai peran aktif, peran yang harus menjadi garda terdepan di perjuangan bangsa dan agamanya sendiri. Dari uraian tersebut, hadirin, dapat kita simpulkan bahwa narkoba dan narkotika merupakan musuh yang nyata bagi kita selaku pemuda penerus bangsa. Maka musuhi, jauhi, dan hindari generasi muda dari narkoba yang durjana. Sekian dari kami. Segala yang benar hanya datang dari Allah, dan yang salah semata-mata dari kebodohan kami sendiri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terakhir kami berpesan akan tidak pada narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.